15 November 80 tahun yang lalu, TNI Angkatan Laut membentuk kesatuan khusus ini. Kesatuan yang punya ciri khas baret warna ungu. Tugasnya tidak hanya mengamankan wilayah laut, tapi juga menjaga dan siap tempur di darat. Point of View hari ini akan mengajak Anda lebih dekat dengan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Saya sudah bersama dengan Pangkormar, legend TNI Marinir, Endi Supardi. Selamat pagi, Pak Endi. Oh, selamat pagi, Mas. Apa kabar, Pak? Terima kasih, kabar baik. Alhamdulillah. Senang banget akhirnya ketemu sama yang memimpin Korps Marinir. Oh iya, sebelumnya saya mau ucapkan selamat ulang tahun dulu. Ya, ke-80. terima kasih. Betul, ke-80. Terima kasih. Usia Mas. yang luar biasa ya, Pak. Ya, Dan ini cukup akan matang lah. Matang banget 80 ya. Pak, 80 tahun ada perayaan dong. Pastinya. Seperti apa insya Allah. persiapannya, Pak, sejauh ini? Yang pasti kita siapkan yang terbaik biar masyarakat baik yang ada di Jakarta, kemudian di Surabaya, di Sorong, dan secara general seluruh Indonesia bisa melihat dan menikmati dalam rangka ulang tahun yang ke-80 ini. Yang pasti bukan hanya sekedar seremoni ulang tahun, ada beberapa rangkaian. Salah satunya kita melaksanakan bakti kesehatan. Oke. Bakti kesehatan ini ada sunatan massal Oh, di seluruh titik dari Sabang sampai dengan Merauke. oh serius? Betul. Terutama pusatnya ada di Jakarta. Sunatan massal ini jumlahnya 80 yang di Jakarta, yang di titik-titik lain ada yang 50, 30 dan seterusnya. 80 ini mengartikan kita ulang tahun yang ke-80. Oh, dikaitkan dengan angka Betul. 80. Donor darah sendiri jumlahnya di Jakarta 2025, menggambarkan tahun 2025. Tapi di Sabang sampai Merauke juga tergelar banyak. Ada yang 1.500, ada yang 1.000, ada yang 800 dan seterusnya. Kemudian juga di samping bakti kesehatan juga ada kegiatan-kegiatan lain. Seperti ada pembersihan seluruh sarana ibadah yang ada di sekitar markas-markas marinir, baik itu masjid, baik gereja, baik misalkan ada pura, kita bersihkan semuanya. Kemudian juga ada makan siang gratis. Makan bergizi gratis untuk siapa? Untuk masyarakat? Masyarakat. Oh, masyarakat, bukan buat Programnya presiden yang luar biasa, kita dukung 1000%. Nah, kemarin kita siapkan di Cilandak 1.500 porsi, di Surabaya 1.500 porsi, di Sorong 1.500 porsi, di Lampung 1.500 porsi. Oh, luar biasa. Belum di batalan-batalan yang tergelar dari Sabang sampai Merauke tadi. Intinya menyentuh masyarakat langsung dalam rangka memperingati hari jadi Korps Marinir yang ke-80 ini. Waduh, banyak banget ketinggalan Ada saya jadwalnya nih kayaknya. Nah, itu belum selesai. Ada lagi, ada bedah rumah. Bedah Tapi rumah ini khusus buat prajurit. Rumah yang tidak layak pakai, yang gentengnya sudah nggak ada, yang mungkin tidak ditempati, karena prajurit kan tidak semuanya mampu. Kemarin kita melaksanakan ada 9 titik, ada yang di Lampung, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Sorong. Kita perbaiki layak huni untuk prajurit ataupun warakawuri. Tapi saya juga kaget juga bahwa ternyata walaupun prajurit sudah wafat, masih tetap diperhatikan di keluarganya ya, Pak ya? Tidak ada istilah apa namanya Lepas itu putus hubungan prajurit, gitu nggak ya? ada. Tidak ada prajurit mati. Tetap keluarganya pun tetap masih Jadi bagian dari kita. korps. Karena di sana kan ada namanya organisasi di istilah nasional itu warakawuri. Minimalnya dalam setiap tahun sekali lah dalam rangka ulang tahun kita ada anjang sana, didatengin, Bentuk penghargaan ya, Pak ya? penghargaan, kemudian sembakonya bawa 3.000. Bahkan ada pemeriksaan gigi gratis. Oh, baik. Yang kedua juga karena ini kan sejarah baru. 79 tahun Korps Marinir dipimpin oleh Mayor Jenderal. Iya, bintang 2. Betul. Nah, sekarang yang ke-80 ini dipimpin oleh Letnan Jenderal. Bintang 3. Bintang 3 dengan sebutan Panglima Korps Marinir. Kalau Ini yang ya, lalu, Pak ya? Nah, ini. Fotonya ya? Nah, ini. Oh, ini adalah 10 Agustus catatan kemarin ya? sejarah. 10 Agustus 2025 di Batu Jajar kita bersama-sama dengan teman-teman dari Kopassus, Panglima Kopassus dengan Kopasgat, Panglima Kopasgat, kemudian dengan Kohadunas. Pak, disampaikan nggak sama Pak Presiden kenapa akhirnya memutuskan untuk menaikkan kepemimpinan dari Korps Marinir ini dari bintang 2 ke bintang 3? Disampaikan. Jadi menurut beliau Korps Marinir ini harus besar.
Negara kita negara kepulauan, bisa dibayangkan pulau kita tercatat 17.000 sekian. Apabila marinir yang sekarang hanya ada 21.000, kurang lebih berarti di satu pulau hanya satu orang. Kita negara kepulauan. Gimana jagainnya kalau Gimana cuma jaganya orang? kan gitu. Pulau-pulau terluar yang sekarang kita duduki ada kemarin awalnya 11, sekarang udah bertambah. Di sana jangankan penduduk, hewan aja nggak ada. Tapi Korps Marinir ada di sana. Tapi dijagain. Dijagain sama Korps Marinir. Tuh, Iya, ini sebagai wujud kita cinta ke tanah air, sebagai wujud tugasnya kita mengabdi kepada bangsa dan negara, salah satunya itu. Jadi tugasnya Korps Marinir itu pertama kita melaksanakan operasi amfibi. Dalam hal berarti kan mempersatukan atau mempertahankan keutuhan NKRI. Satunya. Yang kedua ada tambahan dengan adanya Panglima Korps Marinir ini, kita ada tugas tambahannya itu, yang kedua melaksanakan operasi pertahanan pantai. Nah, otomatis ini berkaitan dengan alutsista nanti kan gitu. Kemudian yang ketiganya yaitu tadi kita menjaga pulau-pulau strategis terluar. Nah, jadi kalau strategis terluar belum ada orang, telepon marinir. Ini belum ada. Lapor Pak, ada yang masih kosong mau dijaga gitu. Tugas apapun itu perintah Panglima TNI atau Panglima tertinggi Bapak Presiden kita siap. Karena kita kan ada tugasnya operasi militer perang, juga ada operasi militer selain perang. Artinya tugas-tugas operasi selain perang ini yang justru kita sering melakukan itu. Contoh bagaimana dulu tsunami, pesawat Lion Air jatuh, kemudian ada gempa bumi, Jogja dulu meletus. Kita hadir dan Palu dan hadir diusahakan harus yang pertama hadir. Kapanpun, dimanapun kita sudah menyiapkan. Ada satgas banjir, ada satgas bencana alam dan lain-lain. Oh jadi begitu ada kejadian langsung kita siap, tapi perintahnya tetap Panglima TNI sebagai Panglima tertinggi atau Bapak Presiden Panglima tertinggi di TNI ini, beliaunya kalau misalnya Marinir gerak, kita gerak. Dan gerak ini lengkap perlengkapannya. Kalau bencana alam lengkap dengan batalion Zeni kita udah siapkan, batalion kesehatan kita siapkan. Mungkin masih ingat COVID pertama datang di Indonesia? Korps Marinir hadir di Natuna, masih ingat nggak? Iya. Itu pertama kali. Bikin tempat itu ya. Nah iya. Baca-baca, Korps Marinir itu dikenal sebagai prajurit yang tangguh, yang disiplin. Kalau menurut Panglima, apa sih Pak karakter yang membuat akhirnya prajurit itu dikenal sebagai ya tadi, dua karakter tadi itu? Jadi kita ini dicetak, dididik, dibangun, diciptakan dalam dapur yang sama. Pusdiknya sama satu. Pelatihnya pun dari generasi ke generasi kira-kira hampir sama seperti itu. Doktrinnya sama. Sehingga doktrin tangguh, pantang menyerah, dan humanisnya ini sampai saat ini tetap ada. Saya 98, saya sebagai pelaku. Bagaimana menghadapi teman-teman mahasiswa, dan kemarin terjadi lagi, saya sekarang jadi komandan. Gitu. Bagaimana mengarahkan mereka. Maksudnya menghadapi demonstran. Ya betul, itu salah satu bagian humanis kita. Itu 98 TNI udah turun, kapten, komandan kompi dong. Jadi udah mengamankan bagaimana adik-adik dari Trisakti, dari UI dan lain-lain lah. Kalau pengalamannya Pak Endi waktu tahun 98 itu nge-switch hatinya susah nggak sih Pak? Kan memang saat itu ya was-was pasti ada dong. Pasti. Wah ini ribuan anarkis, udah istilahnya mudah terbakar. Itu saya nggak pakai apa-apa, modalnya megapon. Megapon saja, senjata nggak ada. Megapon saja, alhamdulillah. Roxy Mas mau dibakar, nggak jadi. Tanah Abang mau dibakar, nggak jadi. Mahasiswa, teman-teman dari UI mau pulang, minta dikawal, marinir. Bukannya demo, tapi minta dikawal. Kan, gitu. Kalau saya coba flashback, nggak cuma di Trisakti, 98 waktu itu, 99, ada demo kemudian 2020 itu demo Omnibus Law ya, penolakan itu. Kemudian yang terakhir kemarin, Jakarta, waktu 2025 Agustus, marinir turun juga. Pertanyaan saya, emang tugasnya seperti itu Pak? Harus turun begitu atau sebenarnya apa arahannya kayak gimana sih Pak? Saya tinggal menunggu saja. Saya nggak boleh gerak dulu, nunggu perintah Panglima TNI. Ya, turun. Nah, karena ada aturan. Pertama harus turun kan teman-teman dari kepolisian. Nanti kepolisian ada perbantuan, minta bantuan ke TNI. TNI yang diturunkan, terserah Panglima TNI siapa yang harus turun. Matra mana yang harus maju? Misalkan sekian TNI masih kurang lagi, perlu marinir turun. Kita sudah terbiasa dengan tradisi senjata selalu di punggung, bahkan tidak membawa senjata, berarti kita tidak siap. Ketika turun mengamankan demonya, ketika diperintah itu tidak dalam kondisi senjata di depan? Enggak, karena yang kita hadapi bukan lawan, bukan musuh.
Oh Dia gitu. saudara kita, adik kita, teman kita, bahkan juga mungkin di sana ada bapak kita kan kira-kira. Iya, karena Bisa kan jadi. Ada masyarakat paman umum. kita kan gitu secara umum. Jadi kalau ketemu mereka bukan kita arahkan baik-baik. Bahkan yang menarik adalah ya kemarin itu sampai rame viral di media Iya. sosial, anggotanya Pak Endi neraktir para pendemo minum es di situ. Dan itu diapresiasi Pak, banyak sekali oleh masyarakat bahwa ketika Marinir hadir langsung adem. Bahasanya kayak gitulah kira-kira seperti. betul. Tanggapannya Pak. Nah itulah salah satu humanisnya prajurit kita. Kebetulan yang melaksanakan itu Kadis Penkormar itu. Oh. Berarti dia menjauhi betul bagaimana humanisnya Korps Marinir. Harus tuh. Harus dilakukan itu. Kebetulan Saya juga bangga selaku komandannya. di tetangga itu ya Pak ya? Iya, artinya saya selaku komandan, anak buah saya sudah melakukan itu, berarti sudah melaksanakan perintah saya. Satu dong spill rahasianya nyentuhnya di mananya gitu. Tadi udah megafon. Ya. Terus kan kalau teriak juga kalau namanya orang teriak mah Ya, betul. panas aja juga. Mungkin yang pertama masyarakat mengenal bagaimana marinir. Marinir itu kan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi di sisi lain kita juga di sini banyak melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak atau adik-adik SMP, SMA, mahasiswa, termasuk teman-teman ada yang dari kehakiman, ada kejaksaan, ada anak-anak sekarang bahkan dari Jawa Barat yang Oh yang kemarin dibarakan itu, ya yang dibarakan nakal-nakal. itu ya mungkin baik-baiklah tidak nakal ya. Kita kasih pengertian sehingga ketemu di lapangan, oh itu komandan saya yang di kemarin, gitu. sehingga di lapangan mereka yang tadinya anarkis melihat kita tidak anarkis, Temen langsung nih. teman tos. Langsung Nah, tos. itu Oh, di situ. gitu. Jadi kita sering istilahnya berinteraksi karena tulis di satuan-satuan kita ada ditulis besar mengabdi tanpa pamrih. Nah itu Berat itu ya. tanam. Jadi apel pagi baca terus tiap hari itu. Mengabdi tanpa pamrih. Udah kan ke doktrin di sini. Iya. Udah nggak bisa nganu lagi ya, mengabdi tanpa pamrih. Ya istilahnya nggak usah minta apa-apa, kerjakan itu tugas negara. Andy, 80 tahun sudah berdiri Korps Marinir. Harapannya apa nih untuk Korps Marinir ke depan? Harapan saya ke depan, prajurit Korps Marinir semakin profesional, semakin tangguh, dan yang paling penting semakin dicintai oleh rakyat. Amin. Ini yang paling penting buat saya. Karena kita tanpa rakyat tidak punya kekuatan apa-apa. Gitu ya? Betul. Rakyat ini adalah faktor utama kita kuat. Kalau kita sudah terpisah dengan rakyat, selesai. Makanya kemanapun atau dimanapun kita bertugas, jadilah prajurit Korps Marinir yang selalu dicintai oleh rakyat. Kalau tugas pada negara itu udah nggak usah disebut nomor 1. Tugas buat negara. NKRI harga mati. Ya, Oke. gitu. Marinir kan dari bagian dari Angkatan Laut ya. Tapi kenapa alutsistanya kok ada tank? Di otak saya Angkatan Laut ya kapal gitu kan ya. Kita mau tanya kenapa ada alutsista tank di Korps Marinir. Sudah bersama saya Asisten Logistik Pangkormar Brigjen TNI Marinir F. Hardian. Selamat pagi Bapak. Pagi, Mas, ya. Tadi denger ya Pak pertanyaan saya Pak? Iya. Pertanyaan orang awam, bingung juga. Angkatan Laut identik sama kapal. Tapi kenapa ada tank di sini Pak? Nah, alutsista yang ada di Korps Marinir itu berspesifikasi khusus, yaitu amfibi. Amfibi yang bisa di darat dan juga di laut? Ya, Oh, betul. oke. Sesuai dengan ininya, amfibi bisa di darat, bisa di laut. Oh. Dan dalam kalau medan di operasi kita, baik itu latihan maupun di medan pertempuran, kita diluncurkan dari mulut-mulut kapal KRI yang Oke. berada di sekian mile dari bibir pantai untuk rebut pantai yang dikuasai musuh. Walaupun ini berat nih Mas, iya ini kan, berat beratnya banget ya. sekian puluh ton. Kayak yang ini aja beratnya sudah 14 ton sendiri. Berat Tapi kayak gitu. spesifikasinya seperti ini ya Pak ya, depannya tuh agak Ya, seperti dia kapal ada- ya. ya. Makanya agak beda sama tank-tank kalau punya Angkatan Darat gitu ya. Ya, Dia kalau lebih Angkatan kayak Darat lebih memang sudah- bulat nah, gitu kita ya. kan setelah mendarat itu kan kita langsung bisa operasi darat, makanya Operasi darat. bisa di darat, bisa di laut. Oke Pak, selain tank, ini ada apa-apa lagi sih Pak alutsista yang dimiliki Marinir Pak? Ini LVT-7. Kendaraan ini buatan USA. Oke. Nah, ini untuk angkut personil. Oh ini angkut personil? Ya,
Boleh nggak sih Pak lihat dalamnya kayak gimana Oke, Pak? kita lihat. Yuk kita lihat yuk dalamnya gimana sih ngangkut pasukan. Ini juga bisa ngapung berarti ya? Oh, ngapung semua Oh jadi ini. kalau pasukan yang akan berperang itu dari kapal nggak, ternyata nggak Bro. disuruh berenang, bisa naik kendaraan ini. Oh, Nah, wah, oh lebih dari kurang kayak seperti ini, kapal ya. Nah, ini kan ada bangku-bangkunya ini. Ini lihat dari ininya untuk pengintaiannya yang pengemudi kecil juga ya Pak ya? Kenapa ada kaca itu? Jadi pada saat yang tadi saya bilang keluar dari KRI kan dia semua ketutup. Iya, Dia memantaunya di situ. di situ ya. Tapi begitu dia keluar dia bisa Karena masuk ketika danrannya, komandan kendaraannya bisa keluar. juga bisa buat di. Bisa. Ini kan ada Oh propellernya iya, juga. ini ada kipasnya. Ya, Ini untuk angkut juga personel Pak. yes. Cuman ini tidak terlalu banyak. Ini juga bisa buat perlawanan juga, ada senjatanya juga ya Pak? Ada. Namanya BTR. 4. Ini yang dipakai sama dengan yang dipakai US Marine. Oh, oke, US Marine juga masih menggunakan ini ya. Ya. Ini- Nah, ini ini apa yang nih, Pak? unik Warnanya ini. beda Mas, sendiri nih, Pak. kira-kira awal November ini baru tiba setelah 16 tahun berdinas di Libanon. 16 tahun. 16 tahun sebagai pasukan perdamaian. Wow. Ini namanya BTR 80A buatan Rusia. Buatan Rusia. Ini apa fungsinya? Selain bertempur, apakah juga membawa pasukan juga? Bawa pasukan juga. Pasukan Ini juga angkut ya? personil juga. Oke. Kemampuannya amfibi juga. Amfibi juga. 16 tahun 16 digunakan tahun di sana. ya. Apakah kembalinya ke Indonesia ini artinya emang karena sudah memasuki masa pensiunnya? Oh enggak pensiun. Jadi permintaan dari regulasi dari UN maupun dari Panglima untuk ya penyegaran Regenerasi. saja. Oh, oke. Bukan berarti dia tidak operasional lagi di sini Dia tetap masih kita akan terus pakai, masih digunakan ya. aktif. Ini apa ini Nah, Pak? Ini gede ini- banget, ini kayak truk begini. Ini masuk kategori roket. Rokok itu. Kalau kita sebutnya MLRS atau vampir. Vampir. Ya. Kenapa dikasih namanya vampir? Memang dari sananya. Oh, dari sana Pabrikannya gitu. Pabrikannya begitu. Iya. Oh, oke, saya pikir dari marinir. itu dia ada 40 laras ya. Itu Jadi, 40 ya, Pak? Ya, 4 kali 10. Iya, Dan 4 itu kali bisa keisi 10. semua bisa kisi semua. dan sekali ditembakkan Bisa nembak satu-satu ataupun tidak lebih dari 2 menit sudah habis. habis semua. 40 itu. Bisa menghancurkan sekian hektar dalam waktu yang 2 menit itu. dengan jarak jangkau lebih kurang 25 sampai 27 kilometer. 25 sampai 27. Wow. Dan ini juga bisa ngapung juga. Oh, kalau ini enggak. Biasanya masuknya kalau di doktrin kita itu gelombang atas panggilan. Atas panggilan. Ya, Jika atas diperlukan. panggilan itu mereka standby di KRI, begitu rampanya kebuka baru dia Baru keluar. keluar. Oh, jadi langsung Sebenarnya kendaraan. bisa dia masuk gelombang yang depan. Kalau kita mempunyai LCAC, landing craft air, jadi ini masuk ke Masuk ke situ. kapal jadi bisa. Bisa lebih dekat lagi ke daratnya. Tapi itu punyanya Angkatan Laut ya. Kalau dipikir-pikir ya Pak, ini tuh kan peralatan-peralatan yang pastinya canggih ya. Di era yang sangat mutakhir seperti saat ini, menurut Pak Ferdian, apa persenjataan yang paling canggih yang dimiliki oleh marinir? Kalau dilihat dari kecanggihan, sebenarnya ini sudah mumpuni ya. Cuman Oh ya? dengan era saat ini tetap harus kita modernisasi. Ya kan, dengan alutsista yang ada. Kayak sekarang kan udah segalanya udah berbasis IT. Ya betul. Ya, kalau ini kan rata-rata masih manual. Nah, senjata-senjata yang sudah kita progres ini dengan adanya perintah langsung dari Presiden untuk modernisasi kesenjataan alutsista TNI, nah kita Korps Marinir langsung bergiat menyusun rencananya untuk pengadaan yang sesuai dengan tugas operasi kita. Oke. Melihat dari banyaknya ancaman yang mendera Indonesia gitu ya, dari semua alutsista ini, menurut Pak Ferdian, marinir perlu apa lagi sih Pak? Kali-kali Pak Presiden lihat kan nonton langsung, oke saya ACC. Nah ini, jadi dalam salah satu tugas pokok kita adalah pertahanan, operasi pertahanan pantai. Nah, pertahanan pantai itu kan berarti kita bertahan berasumsi serangan dari musuh. Nah, disitulah kita namakan coastal defense. Oh, Nah, jadi senjata-senjata yang kita siapkan di
bibir-bibir pantai atau di daerah pertahanan pantai untuk melawan musuh yang berusaha untuk menyerang kita. Nah ini yang memang harus, dan ini sudah masuk dalam, kalau sudah masuk dalam tugas, salah satu tugas pokok Korps Marinir, ya mau tidak mau, kita harus segera memodernisasi alutsista tersebut. Ya mudah-mudahan ya dalam Renstra 2025-2029 kita sudah memiliki itu. Senjata roket coastal defense, Roket anti coastal pertahanan defense. pantai. Kan kita kan luas banget ya Pak wilayahnya. Berarti kurang nggak sih Pak alutsistanya? Tapi kan kita tetap menyesuaikan dengan kondisi negara, tapi tidak menjadikan alasan untuk kita tidak siap operasi. Jadi nggak ada alasan kurang ini, jadi kita nggak siap. Nggak ada ya Pak ya? Karena Marinir dari selalu semua siap, ya? sektor selain TNI kan pasti akan berkekurangan. Nah, tapi kan itu tidak bisa dijadikan alasan. Pokoknya alat yang kita dipinjamkan, dititipkan rakyat melalui negara kita harus kita rawat dan harus dalam kondisi siap. Yang merawat ini prajurit-prajurit marinir juga Ya, berarti? kita ada namanya detasemen pemeliharaan. Oke. Jadi semua kendaraan alutsista ini dirawat di bawah, ada beberapa tingkat ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat. Kalau yang sudah kira-kira pemeliharaan menengah sampai dengan overhaul, nah itu udah harus diserahkan ke detasemen pemeliharaan. Tapi kalau yang sifatnya ringan-ringan, perawatan harian, ini prajurit kita selain mengemudi, menembak juga, mereka kan ada Bintara Harwat namanya. Bintara pemeliharaan dan perawatan. Yang levelnya untuk harian, mereka sanggup. Jadi mereka yang menggunakan juga harus paham betul Ya. bagaimana merawatnya ya. Betul. Jangan-jangan lebih akrab sama alutsista daripada sama istri. Ya, sesuai doktrin. Nah, senjata pertama kan ini. Artinya para prajurit marinir itu juga dibekali ya ketika ada satu alutsista yang baru, Betul. akan ada satu Harus, masa itu pengenalan. salah satu klausul yang ada di dalam kontrak kita. Harus ada TOT. Nah, sebelumnya ada jangka waktu tertentu, harus misalnya dia tidak di sini ya kita terbangkan ke negara asal Untuk belajar di sana. Oh gitu. Sampai dengan di sini alatnya masuk, tetap dipantau sama prinsipal negara tersebut. Kalau kita apa-apa, sampai benar-benar dengan jangka waktu itu kita nguasain. Oh itu selalu ada dalam Jadi bukan- kontrak kerja sama Ya, untuk pembelian itu ya. Semua saya rasa semua alutsista lah, darat, laut, udara pasti akan seperti itu. Sekilas tadi pada saat di depan saya menjelaskan alutsista yang, karena di TNI itu kan ada dua, OMP dengan OMSP. Apa itu? Operasi militer perang Oke. dengan operasi militer selain perang. Selain perang, Selain perang. Kenapa disebut operasi militer? Karena yang melaksanakan tetap militer. militer. Tapi itu selain perang. Contohnya penanggulangan bencana alam. Ya militer bisa kan? turun ya. Operasi bakti sosial, bakti kesehatan. Ini berarti melayani masyarakat juga Ya, ya, melayani ternyata ya. masyarakat. Kayak ini kan sudah kita persiapan, minta Bapak Presiden persiapan ke Gaza itu juga bisa dibilang operasi militer selain perang. Karena membantu kemanusiaan. Nah ini contohnya kita punya kendaraan dapur lapangan. Oh dapur lapangan. Nah, ini kendaraan punya dapur kenapa dapur juga? jadi dapurnya mobile. Oh, Nah, oh gitu. Sudah terbukti Oh iya. dipakai dalam operasi militer selain perang. Yang butuh cepat, karena kalau bikin dapur lapangan kan perlu bawa segala macam. Nah ini semua sudah di sini. Ya kebetulan ini ada krunya, Kopral Dodi. Oh, Kopral Dodi. Kalau halo. bicara teknis silakan. Saya boleh masuk nggak? Siap, silakan. Masuk ya Pak. Mas Dodi yang salah satu kru di dapur lapangan ini ya. Siap. Nah, ini biasanya kalau lagi buka operasi gitu ya untuk masak, ada berapa orang yang kerja di sini? Biasanya dibagi berbagi bagian bisa 10 orang. Oh, Krunya. 10 orang Siap. krunya. Wah, agak-agak sempit juga ya. Ada yang masak, ada yang Ada yang bagian masak, motong gitu, siap. nyiap-nyiapin gitu ya. Ada yang bagian nasi juga ada. Oh, Opening oke. juga ada. Ini bisa untuk memproduksi berapa sekali masak? Bisa memproduksi berapa banyak? 2.500 porsi. 2.500 porsi? Siap. Wah, udah sekelas SPPG ya berarti ya? Udah bisa jadi, ini untuk mendukung MBG udah bisa berarti ya? Apa aja yang biasa dimasak, Mas? Biasanya kita itu misalnya ayam goreng untuk lauknya, untuk sayur-sayurnya bisa apa namanya? Kacang-kacangan, kayak sayur yang tumis bisa. Oh gitu ya. Siap. Tapi masakan-masakan Indonesia? Siap bisa. Internasional juga nggak? Kadang bisa juga. Oh, gitu? Teriyaki pernah juga. Oh, luar biasa lah itu. Belajarnya kalau kayak gini tuh emang ada
Dikursusin Ada. atau emang udah keahlian? Mereka ada sekolahnya juga, ada kursusnya juga. Otodidak mungkin ada, tapi memang ada sekolahnya untuk batalion perbekalan ini. Oh, batalion berbekalan. Masyarakat kan lebih gampang ya masakanannya, mungkin nggak terlalu ada spesifikasi khusus. Tapi ketika misalkan terjadi perang dan harus menyiapkan logistik bagi prajurit, itu biasanya masakan-masakannya bukannya harus kayak tertentu gitu ya, Pak? Ya kalau yang di garis depan, memang kita ada dibekali langsung ya, yang Oh, dibawa yang langsung makanan-makanan itu ya. makanan kaleng, Kaleng itu ya. yang tinggal seduh, air panas, tinggal siap makan. Oh. Tapi kan pasukan itu kan ada yang garis depan, ada yang Di belakang, ya. Ini pokoknya ini siap. Ini siap gitu ya. Biasanya di posko utama mereka standby. Kalau menentukan menu, itu siapa yang menentukan? Ya kreativitas mereka ini, kan mereka ada Itu? dangtonnya, ada komandan Oh, peletonnya. komandannya. Ya, ada bintaranya yang menyiapkan menu-menunya. Tergantung dari belanjaan di pasarnya Ya, apa gitu ya. kan satu mobil ini tadi saya bilang dilengkapi dengan satu kendaraan box untuk membawa bahan basah. Wah, lengkap sih ini sih. Udah kayak SPPG. SPPG beneran ya? ya, SPPG berjalan sebenarnya. SPPG berjalan ya. Oke, terima kasih Kopral Dodi informasinya. Setelah tadi ngelihat kesenjataan Korps Marinir, nah, juga salah satu kesenjataan dan kualifikasi dari Korps Marinir adalah Detasemen Intai Para Amfibi. Detasemen Intai Para Amfibi. Memang tugasnya tugas khusus. Mereka jauh-jauh hari, jauh-jauh jam, J- maupun H- sudah masuk ke daerah tersebut untuk menggali dan memastikan bahwa daerah ataupun pantai yang akan didaratkan itu benar. Selain itu, operasi-operasi khusus lain yang diturunkan dari TNI AL maupun dari Mabes TNI. Ini ada beda-beda Nah ini macam-macam. beda-beda Mas. Ya ini mungkin kalau kita nyebut untuk pendakian serbu. Oh, ya kan? pendakian Ini serbu, Untuk oh, penyelaman, ini sniper, ini untuk penerjunan. Nah ini operasi khusus, aksi khusus. Nah ini ada Pasiop, Detasemen Intai Para Amfibi. Dengan Perwira siapa, Yonga. Mas? Kami dengan Kapten Patriot, Oke. Detasemen Intai Para Amfibi 1 Marinir. Mau bertanya, ini tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Ferdian beda-bedanya. Boleh lebih spesifik nggak? Ini perlengkapan komando di hutan. Hutan. Dari tali-tali, kemudian isinya pack ini, perlengkapan Oh, 7 ini hari, semua ya? kemudian perlengkapan hutan, survival di hutan. 7 hari yang dibawa di sini. Selain berarti ini apa? Pakaian, makanan untuk 7 hari. Itu 7 hari. Kalau misalnya lebih dari 7 hari, Ada bekal ulang. Kita bisa minta oh, Ya, dia tinggal akan disuplai lagi. kontak ke satuan Kontak. belakang. Ya berbagai macam pengiriman, bisa lewat heli, air supply. Oh, dijatuhin langsung Ya. diambil tuh ya. pasukan Intai Para Amfibi sendiri memiliki kualifikasi dalam survival. Nah, dia Oh, bisa jadi kalau survive misalnya juga. tidak memungkinkan untuk Dia tetap- supply harus bisa tetap Ya. bertahan hidup ya. Dapat memanfaatkan semua yang ada di hutan. Itu dia tuh yang luar biasa, tier spesialnya di situ ya. Kalau yang ini adalah untuk Ini untuk infiltrasi bawah permukaan di dalam laut. oh dari Bagaimana air. kita diluncurkan dari tabung torpedo kapal selam, kemudian kita oke, keluar. melaksanakan infiltrasi dan insersi ke daerah lawan tanpa diketahui secara visual karena alat selam ini tidak mengeluarkan gelembung. Oh nggak ngeluarin gelembung? Tidak. Ini Tidak. berarti oksigen sebenarnya ya? Ya, Oh tabung oksigen tapi nggak ngeluarin gelembung. Oksigennya masuk, Oh langsung muter lagi. putar lagi. Jadi dia bisa bertahan berapa lama misalkan di air? bukan waktu, namun Hah? bagaimana cara kita menghemat oksigen yang kita hirup dari 200 bar. Gimana caranya masuk? Agak bingung itu gimana Di dalam- caranya? Di dalam pendidikan kita ada latihan menyelam di dalam air sejauh-jauhnya sampai 200 meter tanpa Nggak. naik ke atas. Itulah batasan-batasan kita untuk mengukur diri kita berapa waktu kita mampu bertahan jika kita memiliki trouble di dalam air. Oke berikutnya ini apa ini? Seperti rimba. Ini salah satu tim pemukul kami, tim sniper yang ada di Sniper. Detasemen Intai Para Amfibi. Tugasnya adalah mengamankan pasukan di setiap ground level yang berbeda, baik di hutan maupun di perang urban di perkotaan. Oke. Sehingga pasukan yang manuver di bawah lebih aman dengan di cover oleh tim Oh ini yang sniper. cover ya. Dan terakhir kami mendapat dukungan dari aspek drone.
Ya itu tadi bilang, di era sekarang kan teknologi berbicara. Modernisasi itu ya, penting ya Pak. Tidak hanya, kalau dulu kita ngirim orang, ngintai, ya bukan cara itu tidak dipakai, tetap dipakai. Tapi dengan kemajuan teknologi ya kita harus segera Memanfaatkan menyesuaikan. Oke. Ini untuk sniper seperti ini jarak berapa jauh? Untuk jauh tergantung amunisi dan panjang laras. Untuk senjata Surgeon ini NATO sampai 1.200 meter. 1.200 meter. 1,2 kilo. Yang tahu posisinya sniper itu nggak? Selain komandannya, prajurit yang lain tahu nggak kalau ada? Itu hanya antara sniper dan pasukan yang di bawah. Karena kerahasiaan sniper harus terjaga. Itu harus terjadi. Kalau enggak kan bisa ini juga ya. Karena dia bekerja sendiri. Sendirian ya? Dengan spotter, Oke. 2 personil. 2 personil. Berduaan aja itu ya. Berikutnya, ini apa nih kok penuh sekali bawaannya depan Ini belakang? perlengkapan penerjunan dilengkapi dengan altimeter untuk Oh, mengontrol oke. kita di udara. Harus kita lompat di berapa feet, kemudian dengan personel yang lain, dengan tim kita itu kita harus bagi stick itu berapa feet. Oh. Kemudian kita harus melaksanakan pencabutan berapa feet. Oh, itu ada tahapan-tahapannya Ada dan lihatnya dari tahapannya. situ ya. Oh, di sekarang sudah saatnya untuk Tarik. saatnya untuk bergabung kalau misalkan bikin formasi atau apa gitu ya. Tergantung dari komandan misi tugas, kita melaksanakan hahu atau halo. Oh, oke. Ini penerjunannya atau Ini- parasutnya bukan? Bukan, ini packnya yang dia bawa Perlengkapan. perlengkapan sama untuk survival. Oh, seperti kayak tadi yang di Ya. ujung, tapi ditaruh di di depan. depan. Parasutnya yang di Parasutnya ada di belakang. belakang. Oh, Jadi dia habis terjun, makanya tadi salah satu tugasnya kan pengintaian. Begitu terjun, dia langsung operasi pengintaian dengan perlengkapan yang ada di sini. ini helmnya agak beda sama yang lain. Ini night vision, kita dapat melihat pada saat kita penerjunan di malam hari. Dan dia cenderung diterjunkan pasti malam hari Oh, malam ya? untuk kerahasiaan. Ya kalau Terjun siang malam, kelihatan ya. kelihatan. Makanya dilengkapi dengan perlengkapan night vision. Oke. Termasuk ada teropong termalnya. Mereka dibawa sudah. Pasukan seperti ini dibekali oleh radio juga ya, Pak? Untuk berkomunikasi? Selalu. Pasti. Selalu ya? Karena untuk laporan juga kan ya? Karena komunikasi itu urat nadi pertempuran. Oke. Ini kalau dilihat-lihat berat ya? Berapa kilo kira-kira ini si Mas yang ini Kalau- dengan parasut, Kalau senjata? penerjunan ini ditambah 35 kilo Hah? Peralatannya aja? peralatan. Peralatan plus orang. Ditambah berat badan orangnya Oh, sendiri. ini peralatan-peralatannya? Oh, ini Parasut. parasutnya ya? Ini parasutnya. Ini body armor pada saat. Saya boleh coba nggak? Silakan boleh. Ini bisa merasakan. Nah, coba. Coba. Ini berapa kilo? Coba. Ini berapa kilo? Itu 5 kilo kalau ini parasut. Ini 5 kilo aja enteng. Kilo. Kata Pak Epa. Kalau Enteng, total bisa buat Bapak enteng, buat saya lumayan juga berdiri gini. Lama-lama geter juga kaki saya. Tambah, ini berapa kilo ya? Kalau ini untuk 1 minggu sekitar 20 sampai 25 kilo. Astaga, udah 5 kilo tambah 20 Tapi kilo kan di depan seperti karena ini. ini ada bahan makannya, semakin lama kan semakin ringan. Teman Karena iya. Bisa lah kalau ini. ini belum terisi ya. Oh belum terisi. Begitu kalau terisi, nambah beban lagi. Saya taruh aja deh. Ditambah senjata. Oke. Senjata aja itu sekitar antara variasi lah 1,5 sampai 2. 1,5 sampai 2 kilo. Terima kasih, Mas Sama-sama. Patriot. Luar biasa, ini adalah salah satu yang harus dimiliki oleh prajurit marinir. Ini saya mau ngobrol dulu sama Letkol Boni. Letkol Boni, tadi ini sedang memperagakan apa teman-teman ini? Yang baru kita lihat tadi adalah demonstrasi bela diri perkelahian taktis Korps Marinir. Kan kalau nggak salah marinir itu dilengkapi dengan keahlian untuk karate. Ya, Ini tadi bukan part of karate kan ya? ini bukan karate, tetapi melainkan ini bela diri mix. Kita mix campuran. Campuran ya? Jadi perkelahian taktis pertempuran jarak dekat. Bela diri ini masuk ke jajaran Korps Marinir tahun 2023 Oh 2023. dan diresmikan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Oh oke. Nah pertanyaan saya adalah kan sudah punya senjata tuh, sudah ada senjata yang melekat biasanya. Apakah masih diperlukan peralatan yang ini kan harus jarak dekat banget ya? Peralatan double stick ini
perlu kita miliki dan perlu kita bawa dan perlu kita pelajari karena sangat praktis, mematikan dan melumpuhkan. Saya boleh diajarin kayak gimana sih Boleh, caranya? boleh. Ya, ininya? boleh. Gimana caranya? Megangnya Ya, gimana? ini Oke. seperti ini. Terus? Kemudian ya seperti ini. Ya, Oke. putarkan seperti ini di ketiak, ya kan? Nah, seperti ini. Ini merupakan dasar. Ini bisa untuk mukul. Nah, mukul. Mukulnya ke depan. Oh gitu. Mukul ke bawah juga bisa. Oh nyabet juga bisa ya? Betul. Sakit semua baru nyobain. Kalau gitu saya mau latihan lagi sama Lerkol Boni biar lebih mahir pakai ini. Nanti kita coba keliling lagi ya.